Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syahrawi SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di YN Pontianak, dengan nomor peserta 637192000777, dengan nomor induk mahasiswa 2211110465. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 18 Juli 2002 di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Mohon bimbingan kepada dosen dan guru pamong atas segala kekurangan ataupun kehilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sekalian, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah, kemudian doa Rabbi zidni ilma, dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Baik, mari kita membaca doa. Dipimpin satu orang, siapa untuk memimpin doa? Baik, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkenaan dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Subtemanya adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran dan Hadis itu nanti kita pelajari kenapa bisa jadi sumber hukum Islam. Apa saja bagaimana urutan sumber hukum Islam itu? Ya, pengertiannya seperti apa fungsi masing-masing daripada Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, sebelum Bapak teruskan, Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggil silakan angkat tangannya ya dan sebutkan hadir seperti itu ya. Kelas 10 Taibah ya. Adam Saufi Hadir Pak. Bikhayatul Qalbi Dapa Tri Kurniawan Hadir Pak. Faisal Hadir Pak. M. Nur Rijlan Hadir Pak. M. Nur Suryansyah. Hadir Pak. Baik, sudah semua ya? Baik, karena sudah di absen semuanya dan insya Allah semuanya hadir ya. Nah, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat rahmat dan maufirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dulu, nanti baru kalian iringi ya, yaitu sholawat salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita membaca salawat, kita berikan taufik hidayah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, "Man shalla alaihi salatan wahidan, sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah berikan dia salawat 10 kali. Salawat Allah itu maksudnya rahmat Allah, ampunan Allah kepada orang yang bersalawat. Ya.
Baik, kita masuki pelajaran kita yaitu dengan tema judulnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Nah, baik para siswa dan siswa sekalian, hari ini melanjutkan diskusi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku atau sumber-sumber hukum Islam. Nah, kita akan menyaksikan tayangan video berupa materi kita yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku sebagai sumber hukum Islam. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan tayangan video, nanti masing-masing kelompok menyimpulkan isi daripada tayangan tersebut, ya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti ditanggapi oleh teman-teman kelompok yang lain, ya. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Sekarang kita saksikan tayangan video tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Mari kita saksikan bersama. Silakan sambil bukunya dibuka, bukunya untuk mencatat, ya. Jadi kalian mencatat diskusi daripada hasilnya itu. Nanti dicatat apa yang kalian simpulkan nantinya dari hasil dari tayangan video pembelajaran itu, ya. Masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompoknya melihat. Kalau ada yang tidak paham, istilahnya boleh tanyakan nanti. Silakan disimpulkan dulu nanti. Baik para siswa dan siswi sekalian, sekarang setelah kalian menonton video pembelajaran tadi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, nah sekarang kalian diskusikan, ya, kalian resume apa yang hasil dari pengamatan kalian tadi, ya. Kemudian nanti kalian tampilkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, lalu nanti kelompok yang lain akan memberikan tanggapan ataupun jawaban, ya. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, sekarang sudah selesai semuanya. Sekarang Bapak minta kelompok 1 perwakilan. Siapa kelompok 1 perwakilannya? Angkat tangan. Ya. Nah, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan melalui layar LCD. Kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, silakan. Ya, silakan dibacakan. Kedudukan Al-Quran dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Al-Quran langsung berasal dan Allah SWT, meskipun serba ringkas, Al-Quran sedang memuat beraneka ragam hal tentang kehidupan, baik yang menyangkut urusan dunia maupun berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup serta petunjuk bagi umat manusia. Himpunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani segenap umat manusia, yang mengandung berbagai aturan, baik itu perintah maupun larangan yang ditunjukkan untuk keselamatan serta kemanfaatan umat manusia. Al-Quran menjelaskan cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjelaskan pedoman hubungan dengan sesama manusia. Terima kasih kelompok 1, perwakilannya telah menyampaikan isi diskusinya. Nah, sekarang Bapak persilakan kelompok 2 atau kelompok 3 ya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan yang mau bertanya.
kelompok 2 atau kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anurijal dari kelompok 2. Apakah Al-Quran sudah dijamin akan kebenarannya? Ya, baik. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Apakah Al-Quran sudah dijamin akan kebenarannya katanya? Ya, Al-Quran kebenarannya sudah dijamin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Artinya inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beragama, yang bertakwa. Sudah, Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya aplaus dulu. Baik, sekarang ada nggak kelompok yang lain atau mau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Entah. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Kelompok berapa? Saya Muhammad Nurfiansyah dari kelompok 3 ingin menambahkan. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjaga pastinya sampai hari kiamat. Redaksinya tidak pernah berubah dari semenjak diwahyukan hingga datang hari kiamat kelak. Baik, terima kasih. Satu lagi. Baik, alhamdulillah ternyata kelompok 1 telah memberikan presentasinya, kemudian menanggapi pertanyaan, dan kelompok yang lain juga menanggapi dari pertanyaan tersebut. Baik, sekarang Bapak silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Baik, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan nyari-nyari membacanya hasil diskusi kelompok 2. Al-Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Semua persoalan hukum pertama dikembalikan kepada Al-Quran. Apabila kitab ditemukan dasar hukum Al-Quran, maka dicari dalam hadis. Adapun fungsi Al-Hadis mencakup 3 hal, yaitu sebagai pengukuh, penguat, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelasan dan hal-hal yang sudah disebut dalam Al-Quran, sebagai penjelasan hal-hal yang kita akan belum dibicarakan dalam Al-Quran. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih apa untuk kelompok. Nah, sekarang Bapak persilakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan jawaban, tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Alwi dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan untuk kelompok 2. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Baik, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Al-Quran baik itu lafaz dan maknanya semua berasal dari Allah SAW, sehingga disebut sebagai wahyu. Sementara hadisnya hanya maknanya saja yang berasal dari Allah SAW, sedangkan untuk lafaznya asalnya dari Rasulullah SAW. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, jadi Al-Quran itu lafaznya daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 2 dari pertanyaan apa perbedaan Al-Quran dan hadis tadi? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ya. Saya ingin menambahkan dari kelompok 1. Apabila kita membaca Al-Quran, maka dinilai sebagai ibadah karena ini juga dibaca di dalam sholat. Sementara hadis tidak perlu dibaca dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan pahala membacanya secara umum saja. Maka dari itu, apabila membaca hadis, maka tidak akan mendapatkan pahala seperti yang disebutkan dalam hadis saat membaca Al-Quran, di mana akan memperoleh 10 kebaikan setiap membaca 1 ayat Al-Quran. Baik, terima kasih. Tambahnya kita bisa dulu. Baik, demikian kelompok 2 telah mempresentasikan, kemudian juga telah menanggapi pertanyaan dan teman yang lain juga menanggapi. Nah, sekarang
Giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kita kasih buka lagi. Ya, silakan kelompok 3 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan perwakilannya, silakan. Baik, silakan dibaca nyari-nyari hasil diskusinya kelompok 3. Itidat berasal dari bahasa Arab yang berarti mengarahkan kemampuan kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjukkan ada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Hadis. Dengan demikian, itidat lebih sumber ajaran Islam merupakan metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah tertentu yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Seperti hanya Sunnah dan Hadis, seperti akan dijelaskan kemudian, itidat sebagai satu metode pengambilan hukum juga mengenai perkembangan sejalan dengan persoalan dan baru yang harus berkembang di kalangan Muslim. Baik, terima kasih kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1 dan 2. Silakan kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan Bapak, silakan. Ya, silakan. Coba berikan salah satu contoh dari ijtihad. Baik. Coba berikan salah satu contoh dari ijtihad. Ya. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 tuh ya. Yaitu kias. Kias adalah menyamankan. Artinya satu masalah baru dikaitkan disamakan dengan masalah lama yang memiliki kemiripan sebab serta efeknya. Hukum masalah lama itu lantas dijadikan hukum masalah baru tersebut. Misalnya, narkoba dikiaskan dengan khamar, minuman yang memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama-sama haram. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Jadi kata kelompok 3 tadi, contoh ijtihad adalah kias ya, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Contohnya tadi adalah khamar dengan narkoba. Jadi khamar itu memabukkan, narkoba juga sifatnya memabukkan, maka sama-sama hukumnya haram. Baik. Ada yang mau menambahkan contoh dari ijtihad? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Nazrul Rosyadi dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban kelompok 3 tadi. Ijma merupakan kesepakatan yang diambil oleh ulama dalam mengambil suatu hukum. Tentu saja pengambilan hukum tersebut sudah melalui proses panjang dan pengambilan referensi Al-Quran, hadis. Ijma ini sering juga disebut dengan fatwa. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Bisa kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan diskusinya. Bapak persilakan untuk kembali ke tempatnya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang karena sudah diskusinya sudah, tanggapan pertanyaan sudah, jawaban juga sudah. Nah, sebelum Bapak sebelum kita akhiri pertemuan kita, pelajaran materi kita hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan ya hasil diskusi kita hari ini? Ayo Pak. Ya, silakan, Injilan. Silakan. Saya akan menyimpulkan dari keseluruhan dari seluruh kelompok. Kelompok 1, kedudukan Al-Quran dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Ya, silakan selanjutnya. Selanjutnya Kelompok 2 tadi kelompok gimana? 2, Al-Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya dari kelompok 3, ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengarahkan kemampuan kata tersebut kemudian berkembang
menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Baik, terima kasih ketika bro. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari teman kalian. Dan mudah-mudahan kalian yang lain pun bisa mencerna, bisa menyimpulkan. Nah, sekarang Bapak ingin menyimpulkan ya, dari menguatkan dari kesimpulan teman kalian dan diskusi pada hari ini. Jadi pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca diawali dengan surah Al-Fatihah, ya kan, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya adalah bernilai ibadah. Membacanya bernilai ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, hadis adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencari suatu hukum bila tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka hadislah berfungsi untuk menjelaskan itu. Jadi hukum Islam yang pertama adalah bersumberkan Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah yang ketiga ijtihad. Ijtihad adalah hasil daripada olah pikir para ahli ulama untuk menyimpulkan satu hukum. Ya. Lalu disimpulkan hukum itu dicari, umpama tidak ditemukan satu hukum, lalu ulama bersepakat untuk menentukan satu hukum tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, lalu ada kesepakatan ulama, itu namanya ijma ulama, ya, atau ijtihad ulama. Bisa dipahami para siswa dan siswi sekalian? Baik, terima kasih. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian mencari pengertian Al-Quran itu apa, pengertian hadis itu apa, lalu pengertian ijtihad itu apa. Lalu cari fungsi masing-masing. Fungsi Al-Quran, fungsi hadis, fungsi ijtihad. Nah, untuk menambah wawasan kalian nanti supaya lebih luas tentang pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Bisa dipahami ya, siswa sekalian? Baik. Terima kasih siswa dan siswi sekalian. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, supaya lebih mendapatkan keberkahan, mari kita sama-sama membaca doa sebelum pulang. Mungkin salah satu di antara kalian yang mau memimpin, silakan. Kita sama-sama nanti dipimpin oleh satu orang teman kalian. Silakan maju. Silakan. Ya. Kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para siswa dan siswi sekalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini, diskusi kita hari ini, dan menyimpulkan juga. Insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan dengan materi yang lainnya, yaitu berkenaan dengan memahami makna Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, itu materi kita yang akan datang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam